nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'du. Allahumma barik lana fi rajabana wa balikna ila sya'ban wa balikna ila ramadan. Allahumma sayyiban nafi'an hawalaina la alaina. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak dan adik-adik, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada maghrib petang kali ini kita bertemu dalam keadaan insyaallah sehat walafiat, dilonggarkan dari segala kesulitan dan diberikan tambahan keimanan sehingga bersemangat menghadiri majelis seperti ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita punya agenda rutin, Pak. Jadi agenda rutin seperti ini sambil menanti sholat, setelah sholat itu dihitung kita tetap sholat ya. Jadi walaupun kita duduk seperti ini dihitung sebagai sholat. Belum lagi kegiatan pengajian ya. Jadi orang yang ngajar dan yang diajar kata jenengan punika, jadi makhluk-makhluk yang ada di lautan, yang ada di bumi, di lubang-lubang semut punika bersolawat kepada kita. Apa maknanya solawatnya makhluk kepada kita niku? Yakni memintakan ampun. Kados Mas Kuat. Jadi berapa jumlah ikan di lautan, teng lepen, berapa jumlah semut niku di lubang-lubang niku berdoa, ya Allah, ya, ampunilah Mas Kuat. Jadi terkadang kita itu besok umpamane dan semoga dihindarkan dari siksa neraka, dimasukkan ke surga ini bisa jadi karena doa, didoakan ampunan oleh makhluk, bukan kita sendiri ya. Niki gentosi Ustadz Abdullah ngelajengne Riyadhus Shalihin mawon nggih. Janjane niki tanggal 14 nggih. Niku jame ra cocok sisan, sing cocok sing niku. Tanggal 14 nggih. 14 niku nek zamane enom riyen hari Valentine jare. Nah, boten angsal nggih. Niku ajarane tiyang non muslim. Pertama itu. Kedua itu mengajarkan tentang free sex. Sing di Valentine nesu banting HP. Mengajarkan apa? Free sex. Kalau di barat nggih, di Amerika niku namine hubungan tanpa ikatan niku seneng, Pak. Ya kesijine karena dia non muslim, nggak ada aturan seperti itu. Kalaupun ada mungkin sudah ditinggalkan ya. Yang kedua ya tadi, orang tanpa ikatan itu bebas. Makanya Amerika itu kan agama negara yang menjunjung tinggi liberalisme. Malah seneng. Napa meneh nek wong lanang rabi karo wong lanang niku malah seneng. Ya padahal niku nggih penyakit nggih. Rasane ngapa ora mungkin meteng, lanang-lanang pun sakit meteng. Apa meneh wedok karo wedok sami. Ya, tapi niku kan
apa namanya, LGBT niku penyakitnya umat terdahulu sejak zamannya Nabi Lut. Jadi seperti itu ya. Karena selalu mengkambing hitamkan Islam, sing menekan wanita ya, wanita harus pakai jilbab, itu melanggar hak asasi. Ben pengen buka jilbab, ben buka wae gitu. Emansipasilah ya. Tapi mereka karena terlalu kebablasan, dan memang bablasan, akhirnya susah. Lah nek kabeh lanang rabine karo lanang, wedok rabine karo wedok, sing urip ndalae karek wong tuwek-tuwek, kira-kira mungkin saged punah mboten? Saged. Makanya pemerintahnya ganti bingung. Lah iki engko nek renek sing rabi lanang karo wedok, lagi engko piye ya? Nek ngingu pitik ra ngendok-ngendok. Lah nah, jenengan nate ngertos. Pitik jagung ngumpul pitik jagung terus dikawin nate. Dereng nate to. Kambing lanang ngawin kambing lanang napa enten? Mboten enten. Lah niki na'udzubillah manusia. Ya, makanya kalau ada orang yang ingin melegalkan, yaitu yang pertama didoakan supaya berhidayah. Ya. Makanya nek sing paling selamat yo ngamalke Islam. Ngamalke Islam. Balik hari Valentine nanti lho. Janjane nek hari Valentine niku ya materine sing pertama napa? Jangan zina. Membahas tentang zina. Nah kalau niki ajeng bahas niku ya dereng persiapan niku. Atau sing kedua ya, piye carane ben cah nom-nom niku ben ra pacaran? Ya nek wis duwe pekerjaan sing lanang nggih di rabekne. Jane nggih bagus momane seperti Valentine ngeten niki, temane niku tentang kitabun nikah. Tentang pembahasan nikah. Lah niki mayoritas sing teng mriki usiane 40 ke atas niku kitabun nikah, sing bingung malah buke. Teko omah pake arek rabine. Ya. Kita lanjutkan. Kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah taala, nafa'anallahu bihi bi ulumihi fid dharaini amin. Bab istihbabu tahsini sautil bil Qur'ani wa talabil qiraah min husni sauti wal istima' laha. Niki sebenarnya babnya pun diwaca tapi harus satu hadis kemarin. Ya. Hadis yang pertama dari bab ini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau nate ngendika, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ma'adinallahu li syai'in ma'adina li nabiyyin hasani sauti yataghunna bil Qur'anil yajharu bihi, muttafaqun alaihi. Ya, diterjemahkan satu persatu nanti dibaca faedahnya. Kata Abu Hurairah, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tidaklah Allah meridhoi dari segala sesuatu, dari sesuatu apa yang diridhoi dari Nabi, yakni berupa apa? Hasanis saut, suara yang bagus melakukan Al-Quran dan mengeraskannya. Jadi sunnah ya, dikeraskan itu sunnah. Nah mungkin dirampungnya sih. Hadis kedua, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala lahu laqad utita mizmaron min mazamiri ali Dawud, muttafaqun alaihi. Dari Abu Musa al-Asy'ari, Abu Musa punika nek boten kalian namine Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Abu Musa, sungguh engkau telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Berupa suara yang indah. Di sini disebutkan mizmaron. Suaramu kuwi mirip serulinge Nabi Dawud.
Jadi suaranya Nabi Dawud itu ketika membaca kitab Zabur nih kok seperti seruling, yakni kiasan artinya indah sangat. Hadis muttafaqun alaih. Tambah meleh karek dijelasnya mengke tengguri. Dan di riwayat yang lain disebutkan lau ra'aitani wa ana astami'u li qira'atika al-barikah. Ya. Nabi bersabda, seandainya engkau melihatku tadi malam, ya, aku mendengarkan bacaanmu Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Napa? Betul situ tiwaos isin. Abu Musa malu. Wa an Bara ibn Azib, hadis yang keempat, radhiyallahu anhu qala sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a fil 'isya'i bitini waz zaitun. Dari sahabat Bara bin Azib, saya pernah mendengar Rasulullah SAW ngimami sholat membaca di waktu isya punika surat watini waz zaitun. Fama sami'tu ahadan ahsana sautan minhu. Tidak pernah saya mendengar suara yang paling bagus melebihi suaranya Rasul ketika membaca surat watini waz zaitun, muttafaqun alaih. Hadis yang berikutnya, wa an Abi Lubabah Bashir bin Abdul Mundir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yataghunna bil Qur'ani falaisa minna. Barang siapa yang tidak memperindah, tidak melakukan Al-Qur'an punika, maka bukan golongan dari kami. Rawahu Abu Dawud dengan sanad yang bagus. Nah, iki dijelaskan sisi. Intine napa? Baca Quran niku dikeraskan. Dalile dan dikeraskannya itu ketika sholat maupun di luar sholat. Pas sholat, pas isya. Dan tidak sekedar dikeraskan, tapi diperbagus. Ampun standar. Nek jenengan mampu bagus, ampun standar. Jane yo iso bagus, tapi digawe standar. Watini wasaitun, waturi sinin, wadat badatil amin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nek mampune ngeten iki nggih mboten napa, tapi nek wis mampu luwih apik ampun ngeten. Nggih. Kenapa? Nabi sendiri ngimami salat Isya mawon diperindah. Bahkan Bara bin Azib mengatakan mboten ngeten, tiyang sing paling sae bagus maose kajaba sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika salat Isya. Niki juga dalil nek salat Isya niku boleh. Nggih, ini kelasnya Nabi loh. Kelasnya Nabi macane surat napa? Watini wasaitun. Lah nek enek ustad jenengan paido, wong jare ustad kok surat Isya. Biasanya Al-Baqarah paling Imran macane surat Al-Ikhlas sih. Ya. Bahkan dalam madhab Imam Syafi'i yang paling afdol ialah membaca Al-Qur'an punika satu surat penuh. Meskipun pendek itu lebih afdol daripada membaca surat yang panjang tapi mboten rampung satu surat. Itu standar yang pertama. Standar yang kedua, kalau yang diimami niki orang umum. Orang umum termasuk jenengan niki. Ya. Bukan seorang santri atau seorang penghafal Quran. Maka yang lebih, apalagi ada orang sepuh, itu yang lebih baik ialah surat-surat yang pendek. Walaupun nek ajeng imam surat panjang nggih monggo kersa mboten napa. Tidak masalah ya kalau memang jamaahnya ridho. Jadi jangan ngeten lho. Kita itu jangan suka meributkan sesuatu sing jane niku mboten perkara haram ataupun halal. Nek mbur icik sitoke sunah sitoke makruh niku santai ngoten lho. Nggih. Dalil yang kedua atau kesimpulan yang kedua, seseorang itu memperbagus bacaannya, mengeraskannya di luar sholat. Nanti ada hadisnya setelah ini. Ya. Dan kata Syekh Utsaimin, seseorang yang memperbagus bacaannya di hadapan orang lain, ini salah satu amalan yang tidak bisa dihukumi riya. Secara asal ya, secara asal tidak dihukumi riya kecuali nek riya.
Tapi hukum aslinya bukan riya. Karena seseorang yang memperbagus suara niku mengikuti sunnah Nabi dan nyenengne tiang ahli Quran. Makanya saya termasuk orang yang paling tidak setuju enten beberapa ustadz yang ngetokne fatwa larangan maca Quran dihoren, nggak boleh. Terkadang kita itu jangan terlalu galak-galak nonton. Wong sing kelasé Saudi Arabia men dihoren kok. Terus dalil kedua mengganggu umat yang lainnya. Lah jenengan iki urip nang Indonesia apa urip nang pundi? Hong Kong. Taiwan, Cina. Dengan urip negeri kaum muslimin kok. Wong terus ngetokne fatwa takut mengganggu kalau ada orang yang sakit, oke. Sebelah masjid ada yang sakit, ya udah, enggak usah dihoren. Ya, hukum asalnya ini dikeraskan. Bahkan kata Syekh Utsaimin ini bisa menjadikan seseorang yang mendengar itu seneng. Tapi syaratnya niku sing dihoren ya sing wis iso maca Quran iki lagi krok papat maksa maca Quran. Wati ini wa zaitun dalam masa ngrungokne malah nah niku nembe ganggu nek niku. Lalu faedah berikutnya, suara yang bagus niku sampun setelan pabrik saking Allah Subhanahu wa taala. Dados disyukuri, nggih. Tidak semua orang yang bisa tajwid bagus tahsinnya, tapi memang setelane kasete wis nglukro saka konone nglokor suarane. Jadi pun bener, tapi memang ciptaannya Allah, memang Allah seperti itu, maka ya sudah. Ya, jangan berkesah hati. Makanya yang suaranya bagus ya belajar Al-Qur'an. Lalu berikutnya, faedah berikutnya atau nanti faedah berikutnya nanti. Syarat-syarat melakukan Al-Qur'an. Saya ulangi dan saya tambahin pun perlu sampai ini yang dulu. Yang pertama ialah sunnahnya memperbagus suara, yakni bacaan Al-Qur'an. Yang kedua, ketika membaguskan suara, melakukan melengking-melengking, kan tuh boleh. Niku tidak boleh nerak pager. Ya nek rong harokat, nek 6 harokat, nek sak harokat. Ampun di pendek nih, ampun di panjang nih sangat. Ya. Kalaupun di pendek nih tetap ikut kaidah. Karena ada namanya bacaan hadr. Mang download nang YouTube. Bacaan hadr itu seperti apa? Panjang. Bisa. Jadi orang baca 30 juz itu rampung sehari dengan bacaan hadr. Nek bacaan mujawad nggak bisa. Namanya bacaan hadr, bisa nanti. Jadi agak cepat tapi sing 6 jadi kali. 6 jadi kali. Lalu yang ketiga, tidak boleh lebay. Nah, mubalaghah niki kalau terjemahane lebay ngoten mawon nggih. Jadi jangan terlalu berlebihan. Sak wajare ngoten mawon. Bagus tapi sak wajare. Ya seperti tadi sampai nerak-nerak pager tajwid kaidah tajwid itu termasuk berlebihan. Hadis yang berikutnya. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam iqra alayyal Qur'an. Lah niki mengke ada banyak faedah dari hadis yang niki. Dari Ibnu Mas'ud. Nek Abu Musa Al-Asy'ari tadi termasuk orang yang paling bagus suaranya nggih. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala li an-nabiyyu. Nabi punika nate ngendika maring kula. Wa Ibnu Mas'ud iqra alayyal Qur'an.
Kowe maca Al-Qur'an tak rungokne, ngoten lho. Ini termasuk napa faedahnya seseorang alim itu harus memiliki sifat tawadhu. Harus memiliki sifat tawadhu. Fakultu, maka Ibnu Mas'ud menjawab, ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzila. Niki leres kula maca jenengan mireng. Nggih. Padahal Al-Qur'an ini diturunkan kepadamu. Al-Qur'an kan diturunkan khusus kepada Nabi. Maksudnya dari Jibril langsung secara bacaan itu tentunya Nabi lebih hebat. Abdullah bin Mas'ud kan muridnya Nabi. Qala, Nabi jawab, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Sesungguhnya aku lebih suka mendengarkan Al-Qur'an itu dari orang selainku. Apa alasannya? Lanjut hadisnya. Dilanjut nanti ada. Faqara'tu alaihi suratan Nisa. Maka Abdullah bin Mas'ud nika maos surat An-Nisa. Sampai datang di potongan ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Qala hasbukal an. Wis cukup. Fa altafatu ilaihi fa idza ainahu tadrifan. Mandek Abdullah bin Mas'ud melirik. Nabi ternyata kedua matanya sudah mengalir deras air mata, menangis beliau. Lah apa artinya tadi? Artinya ialah tadi, maka bagaimana jika kami Allah mendatangkan nanti di hari kiamat setiap umat akan diutus seorang saksi. Sinten saksi ini? Nabi ini piyambak. Plus Nabi Muhammad. Napa nggih? Nanti ada namanya syafaatul uzma atau syafaatul kubro. Niku manusia kirangan jumlahe pinten? Triliunan apa miliaran apa pripun? Kuatah dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat toh. Jadi niku nunggu diadili. Dereng-dereng diadili. Datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam nafsi, tidak bisa. Saya dulu pernah berbuat dosa, mendekati buah terlarang, maka diturunkan ke bumi. Datang kepada Nabi Ibrahim, dulu saya pernah tauriah, etok-etok ngapusi, tapi bukan ngapusi sebenarnya, ini tauriah. Ketika istrinya ditanya, ini siapa? Istrimu? Enggak, ini saudari saya, saudari seiman. Karena terkenal kalau ngaku ibu bojone dibunuh Nabi Ibrahim. Sampai datang Nabi Musa, Nabi Isa, tidak bisa semuanya, maka ditunjuk siapa yang bisa. Akhirnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sujud membaca puji-pujian yang tidak pernah dilantunkan ketika di dunia. Maka Allah mengizinkan agar Nabi memberi syafaat. Maka Allah mengizinkan Nabi memberi syafaat sehingga akhirnya diadili. Niku nembe arep diadili. Dereng nampa beruntung napa tidak beruntung. Niki nembe arep njaluk rapot niki lho. Wajina bika ala haula'i syahidan. Dan kami akan datangkan di hari kiamat denganmu wahai Muhammad agar menjadi saksi mereka, umat kita ini umat Nabi. Dadose Nabi niku dereng meninggal, kula jenengan dereng lahir, niku pun dipikir kalih Nabi sampai nangis soalnya mikir nih umatku besok piye ngoten lho. Nasibe abot soalnya niku hari kiamat niku abot.
dititipi niki. Lha selak mumpung enek waktu. Jadi ada hadis Nabi itu bilang ngeten nggih. Seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, ya. Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa bakaitum katsira. Seandainya kowe kabeh kowe para sahabat ngerteni apa sing tak ngerteni, kowe kabeh bakalan sithik anggene napa? Guyu. Akeh anggone nangis. Makanya Umar bin Khattab nika nggih ketika Umar nika nggih dia niki meninggale ketika ngimami salat napa? Hadiah niki lho. Sinten? Angkat tangan, Pak. Salat napa? Subuh nika, Pak. Niki Mas. Pak sing ngagem masker nika. Nggih. Salat subuh. Pak Fajar. Nggih asing maringi Pak Takmir. Dan beliau pun nika tidak langsung meninggal. Jadi jadi Umar bin Khattab itu sampai ada jeda 3 hari, Pak. Jeda 3 hari niku ususnya terburai. Nek sakniki gawa teng RSDM Muardi niku enten namine bedah digestip. Dibaca ususnya ucul dioperasi. Nah, zaman riyen. Jadi Umar itu sampai 3 hari setiap minum niku tesih nampa tamu. Jadi minum niku metu, dahar niku medal sampai 3 hari. Ya akhirnya wafat syahid radhiyallahu anhu. Itu ketika dimandikan, nggih. Niku beliau niku napa? Niki lho, ngisor paningale niku ngasek bekas hitam. Karena napa? Sering menangis beliau niku. Dan ini nek semakanya seorang yang paling banyak ilmunya, para sahabat yang paling banyak ilmunya itu akan orang-orang yang istilahnya banyak menangisnya. Nek kula jenengan nangis kan nangisnya mergo masalah to. Masalah karo bojone, ibuke niku wis nek dipake getak nangis. Engko ben setupaing diparani tok-tok setor, Bu. Lah susah kan bersekitar-sekitar niku. Tapi para sahabat itu susah mikirnya akhirat. Nah, insya Allah jenengan nggih sami ngoten. Pertanyaan berikutnya. Jadi Nabi mengatakan, jadi Nabi itu orang yang paling tahu tentang perkara akhirat. Makanya beliau orang yang paling banyak menangis, sedikit tertawa. Ampun diwalik. Nek niku diwalik kula niku. Karena Nabi pernah melihat bi'ainihi, dengan mata kepala beliau sendiri, benar-benar melihat surga, benar-benar melihat neraka. Peristiwa apa? Angkat tangan saya. Ampun BCI, jenengan BCI sing ngrungokne entuk hadiah jenengan. Ibu-ibu yang sal, pas peristiwa apa? Angkat tangan dulu no. Sinten? Pak RT. Peristiwa Isra Mi'raj. Jenengan pun jawab. Peristiwa kedua. Yang mana Pak? Lapun jawab di. Peristiwa yang kedua, Nabi pernah melihat neraka surga niku tidak hanya ketika Isra Mi'raj, ada peristiwa lain lagi. Selain mimpi mungkin karena mimpinya Nabi niku napa? Wahyu. Tapi Nabi tidak hanya sekedar mimpi, memang benar. Peristiwa kedua peristiwa apa, Pak? Pas
peristiwa ketika beliau sholat gerhana. Jadi ketika Nabi sholat gerhana itu ngimami, diwujudkan di depannya itu surga neraka. Okay. Lanjut hadisnya. Hasbukal an sampai tadi ya, Nabi menangis tadi, mutafakun alaih. Faedah yang pertama ialah mendengar bacaan orang lain ketika dia niatnya nek wong sing iso bahasa Arab sebenarnya. Atau dia mendengarkan plus dengarkan terjemahan juga bagus. Mendengar bacaan orang lain ini lebih bisa orang itu untuk tadabur, memahami. Ini lebih mudah daripada baca dhewe. Okay. Ada teori ngeten, Pak. Membaca niku enten model 2. Membaca ben hafal dan baca ben faham. Seperti saya persiapan teng mriki wau maca. Nek pengen paham niku macane alon-alon lirih. Diwaca enek suara nanti alon utawa biasa man alon. Niki akan mudah untuk memahami. Atau ngrungokne orang lain seperti Nabi. Makanya kita dulu ketika belajar napa enten guru SD mlebu blek buka halaman 80. Maca dhewe ya. Bu guru tak blonjo sik. Ya pasti dijelaskan, walaupun nanti setelah menjelaskan terus blonjo nggih enten nggih. Rahimahullah. Rahimahumullah. Kita doakan guru-guru kita dulu. Nek pengen hafal niku dibanterke. Kenapa? Ketika kita melihat baca niku saged titen hurufe, yang kedua suara kita niku mantul mlebu neh teng telingane kita. Jadi mendengar sing ngrungokne ya ikine, iki ya niki nggih ngrungokne. Jadi bacaan keras sama harus bisa dibedakan. Maka saya berhusnudzon. Mungkin nggih nek enten acara-acara kepresidenan, acara-acara wisuda, atau acara-acara pengajian-pengajian kok enek korek munggah maca mungkin. Nek saya husnudzon mungkin berangkat dari hadis ini. Cuma nggih ngeten nggih. Nek wis diwaosne Al-Qur'an nggih ampun ngomong piyambak diagungkan. Nggih. Seperti itu nggih. Termasuk tadi tentang horen tadi. Saya rasa nek kalau masih dalam jam-jam yang wajar, ya ampun jam 12:30 diantarke nggih niku salah. Nggih. Terus yang kedua nggak ada yang sakit. Saya rasa nggak masalah nggih. Malah kita itu kadang tanya gini loh. Kowe kok ngrungokne Al-Qur'an, kok sing susah kowe dibalekne. Kowe iki seneng ngrungokne Al-Qur'an apa seneng ngrungokne musik? Kita balik seperti itu. Ya. Ini bantahannya. Kalau ada orang yang berfatwa larangan memperdengarkan sebelum Jumatan atau pas ajeng sahur nih kok, atau ajeng buka nih kok. Jadi saya rasa ini kalaupun ini masalahnya masalah istihadiyah, ya. Jadi nggak ada lafadz secara soreh. Bahkan yang ada lafadz yang soreh malah kon banter ke, malah sing larang malah mboten enten mriki. Yang kedua sunnah meminta orang lain untuk membacakan Al-Quran itu boleh, ya boleh. Yang ketiga ini disyarah, ini kan hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim, disyarah sama Ibnu Hajar, disyarah sama Ibnu Battal. Kenapa Nabi nangis? Karena Nabi ialah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ewatine walaupun Nabi itu orang yang paling takut,
Tapi Nabi niku nggih ibadahe masih wajar. Makanya dulu kan enten 3 orang toh. Niki hadisnya sering diwaca nek pas walimahan. Jadi saya enten tiang 3 orang niku bertamu kepada Ibunda Aisyah nek mboten ngantuk. Tanya babakan ibadah Nabi kados pripun. Lawang telu niki plongo plenggang-plenggong ibadah Nabi ternyata hebat di mata mereka. Lalu mereka ngeten, ya wis Nabi wis diampuni dosa-dosa nih. Ibadahnya kayak ngono. Ya wis, aku tak poso terus sepanjang tahun. Ora medhot. Jadi saya mungkin buka, mungkin subuh poso neh. Terus sing sitoke aku ora bakal turu bengi. Salat terus. Sing terakhir orang yang ketiga, aku ora bakal nikah. Nabi dengar keluar dari kamarnya. Mungkin beliau tadi sholat, karena kan nggak langsung keluar. Mungkin beliau sholat sunnah. Keluar. Apakah kalian yang tadi bilang begini dan begini? Iya. Nabi marah. Aku ki lho wong sing paling wedi. Aku ki lho wong sing paling takwa. Aku ki yo kadang poso, kadang nggih mboten. Umpamane pengen poso menerus niku paling maksimal puasa napa? Gampang. Sedina poso sedina mboten. Niku Nabi poso napa? Bu, ibuke poso Ramadan, ya dosa poso Ramadan sedina poso sedina ora niku. Oh dawuh to nggih pun. Buke sing ping nika. Pak, sebutkan puasa jenengan pun anu. Puasa sunnah 3. Puasa sunnah puasa napa mawon? Puasa sunnah jenisnya 3. Yang sunnah nggih. Daud. Nggih. Senin Kemis. Puasa mutih mboten enten. Oh mboten nggih pun. 3 hari. Nggih, niki Pak. Mau subuh. Lah mungkin kalau mungkin ndak. Nggih, sami-sami. Aku ki yo kadang salat malam kadang nggih mboten. Walaupun ini dirinci perkataan ini karena Nabi itu salat witirnya Nabi itu wajib bagi Nabi. Kalau Nabi bilang kadang saya sholat kadang tidak itu kemungkinan kadang sholatnya namun rakaat yang sedikit kadang banyak gitu aja. Ditakwil seperti itu gitu. Dan saya ini juga menikahi wanita. Lah nek wong ajeng sok-sokan tak dadi wong cong ibadahe ora bakal nikah. Lah Nabi kurang cong piye? Bahkan jeneng mau kalau kita mau merenungi, kalau seseorang itu berkeluarga, niku malah ibadahnya luar biasa. Lagi sholat, bapak males, kan kadang males toh Pak. Napa enten sing kadang mboten males belas, mesti enek males e. Niku kadang ibu ngelek nih Pak, magriban pun adzan. Sami kali ibuke mungkin haidnya udah selesai, Bu, gendang adus. Haid dan sholat. Niki dang Ramadan. Nek dalam madhab Imam Syafi'i punika, nek utang kok ngasek kelewat. Pripun maksudnya? Jenengan utang tahun wingi. Sampai ketemu Ramadan sesuk kuwi, jenengan utangnya kok orang dibayar. Niki sing wong wajib nyarutang lho nggih. Kita nggak membahas yang bidia, kita nggak bahas itu. Itu nanti punya istimewa double. Yo nyarutang kodok kali ada dendanya. Dendanya 1 mud, ya kurang lebih 1,5 kilogram makanan pokok. Yo nyarutang. Niku nek napa niku telat. Ngasek Ramadan ketemu Ramadan lah niki makane pun Rejeb kan niki gendang.
di sarutang sing gadahi utang. Mboten ibu-ibu mawon, bapak-bapak mungkin kan ngenten ya. Nek ben pas lunga nang ndi nang Surabaya nika. Ya. Yang terakhir, sebutkan kapan seseorang boleh mengqadha puasa. Dua kasus yang mengqadha niku napa mawon sing boleh pun adzan soalnya. Angkat tangan, bapak napa ibu? Ganti nyarutang mboten bayar fidyah. Ya kalau bocori, nek bayar fidyah kan nek wong sing sepuh umure 90 tahun wis ra iso poso niku bayar fidyah mboten sa nyarutang. Momane meninggal anake serasah nyarutang di poso niku pun fidyah pun cek apa. Lah niki sing boleh siapa saja, yang boleh qadha itu siapa saja. Ganti, angkat tangan dulu. Kok malah anaknya toh? Kasus apa? Kasus apa? Orang-orang siapa saja sinten kemawon sing angsal mboten poso tapi sok ben kudu nyarutang mboten fidyah. Angkat tangan, Pak. Angkat tangan. Ampun, Pak, penang salah aja. Sinten? Mas? Angkat tangan. Pak Sigit. Pikanto. Oh, jenengan. Jawab riyen, Pak. Jawab riyen. Jawab dulu. Dijawab riyen. Mungkin utang lo jenengan niku. Masya Allah. Oke. Kapan seseorang boleh tidak puasa dan nanti kalau membayarnya cukup qadha? Jangan pernah hangsal loh, Pak. Mas Pak Guru. Buat apa? Safar kali sakit. Ya, barakallahu fikum. Sakit saya Utsaimin ada 3 rincian. Nek lorone mbur gatel loro untu ora oleh. Nek lorone cuci darah yang dia ngapunten nggih. Nek mau cuci darah biasanya tak terusin. Niku cukup fidyah. Nek loro keras baru yang masuk tadi, maka ada rinciannya. Nek wong meteng kali wong nyusoni ada 5 pendapat. Nah, niki mungkin rampung. Ada 5 pendapat. Tapi nek Syafi'iyah rada abot memang, ya. Nek pendapat Ibnu Abbas niku sing kula amalke kali istri kula. Paling gampang bayar fidyah tok. Ini pendapat Ibnu Abbas sama Ibnu Umar. Nyusoni lahiran yes bayar fidyah tok. Kalau Imam Syafi'i ada rinciannya. Kalau khawatir sama bayinya, kalau khawatir sama ibunya double gini, ada rinciannya. Jadi khawatir itu tabiat khawatirnya lebih berat kemana nanti akan berpengaruh. Double apa mboten sakit double. Nah, unik ya memang Syafi'iyah niku fikihnya unik dan gampang mudah diakses karena kebanyakan mayoritas orang Indonesia itu Syafi'i. Nggih. Datose pentingin apa kok kalau nyampaikan Syafi'iyah perbedaan pendapat tak baleni. Ben wong niku ora kagetan, ora gumunan. Nggih. Enek sing petok banter. Maulidan haram, sing sitok maulidan boleh, wis rasa bingung. Perbedaan seperti itu sudah ada ratusan tahun. Saya katakan ratusan tahun yang lalu. Mereka para ulama sudah berdebat, yo wis sinau mana yang lebih menenangkan hati. Kalaupun boleh maulidan itu ada rinciannya. Seperti Mbah Hasyim Asy'ari itu enggak boleh diisi dengan acara maksiat. Maulidan kok diisi dangdut campur sari. Lah niku nggih enggak boleh. Beliau punya kitab khusus. Kalaupun yang menganggapnya itu bid'ah ya silahkan, karena memang ada pendapat seperti itu. Yang membolehkan ada namanya, ulamanya ada. Dan itu sudah seperti kunut juga itu sudah ratusan tahun loh. Ya. Jadi saya sebutkan perbedaan pendapat yang boleh dan yang boleh.
Walaupun di sana ada perbedaan pendapat, yang satu harus, yang satu memang harus tidak. Misalnya perbedaan pendapat antara ahlu hak dan ahlu batil. Ya. Sitoke membolehkan nyembah kuburan, sing sitoke mboten angsal, yaitu kita harus kuatkan yang mboten angsal, nyembah lho nggih, mboten ziarah lho nggih. Ya. Nyembah digarisbawahi, nek ziarah sunah. Ya. Ini penting, Pak. Jadi kadang saya tak selipi. Terus sing slow ngoten. Makanya orang itu yang paling berilmu biasanya paling slow, paling santai, diam. Ketika banyak orang beribut-ribut pun biar sing ribut ben ribut. Apalagi kita ribut ke sapa sing diributi sapa? Padha-padha wong salate. Padahal kowe haji yo ketemu nang Mekah kan lho. Wis ndek ben tak pisui kok Facebook ya. Orang-orang ndak gelem. Ngoten nggih? Selesai. Sudah. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan kafir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.